Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bukan sekedar penantang, melainkan algojo wilayah suci Dewa Buddha. Dua Buddha Agung tewas seketika, satu melarikan diri dalam ketakutan, dan segel 10.000 Buddha yang dianggap tak terkalahkan pun tertahan oleh teratai ganda api petir 6 warna. Di hadapan kekuatan mutlak Xiaoyan, kesucian palsu runtuh, dominasi wilayah suci retak, dan Miao Liankong akhirnya menyadari bahwa sejak awal, medan ini dipilih bukan untuk bertahan, melainkan untuk pemusnahan. Sosok Xiaoyan tampak muncul dan menghilang di dalam badai benturan yang mengamuk dengan ganas. Raut wajahnya pun sama sekali tidak terlihat baik. Memaksakan penyatuan 6 kekuatan asal bukanlah hal yang ringan. Konsumsi energinya sungguh mengerikan. Namun di dalam tatapan matanya, kilatan dingin melintas. Inilah saat yang dia tunggu, momen kebuntuan ini. Miao Liankong telah mencurahkan seluruh fokus pikiran dan kekuatannya untuk menahan dua teratai petir api. Tepat pada saat inilah, pertahanan roh jiwanya berada di titik terlemah. Kehendaknya terkonsentrasi penuh, namun justru paling rentan terhadap guncangan. Entah sejak kapan, bendera penekan jiwa telah melesat keluar, mendekati tubuh Miao Liankong. Setelah menyerap sejumlah besar jiwa, bendera penekan jiwa kini telah memadatkan 3 cincin jiwa. Ketika cincin itu berputar perlahan, memancarkan kekuatan jiwa yang amat kuat. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan berseru dengan suara rendah. Dari ketiga cincin jiwa tersebut, cincin terluar, yang juga merupakan cincin dengan kekuatan jiwa paling tidak stabil, meledak dengan dahsyat. Daya hancurnya telah teruji saat menghadapi Raja Ilusi Mimpi sebelumnya. Serangan jiwa ini benar-benar buas. Pada saat ini sebuah jeritan kekuatan jiwa yang tak berwujud dan tak terbentuk, namun begitu tajam hingga mampu menembus jiwa abadi, berubah menjadi badai serangan jiwa yang tak terlihat oleh mata. Dia mengabaikan cahaya Buddha pelindung tubuh Miao Liankong dan langsung menghantam jiwanya. Sialan, tubuh Miao Liankong tersentak seketika, seolah-olah diserbu puluhan ribu jiwa yang menggigit jantungnya. Seluruh tubuhnya mendadak kaku, dan jeritan kesakitan lolos dari mulutnya. Pada saat jiwanya terluka dan segel 10.000 Buddha menghadap langit mulai bergetar, sosok Xiaoyan langsung melintasi ruang dalam sekejap, muncul tepat di hadapan Miao Liankong. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Kekuatan jiwa yang terkumpul mengental cepat, menyerupai kabut putih pekat, jari pemusnah formasi jiwa, penekan jiwa. Pada saat ini, satu jari menghantam turun dengan ganas. Baik bendera penekan jiwa maupun jari pemusnah penekan jiwa, keduanya ditunjukkan untuk menghancurkan jiwa Miao Liankong sepenuhnya. Pada saat itu, sebuah batu giok di dada Miao Liankong pecah, berubah menjadi cahaya biru berkilau. Jelas itu adalah artefak pelindung jiwa. Jari pemusnah yang diselimuti kabut putih menghantam dengan brutal. Cahaya biru di sekeliling tubuh Miao Liankong sempat menahan sesaat, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping menjadi serpihan cahaya seperti bintang yang berterbangan. Miao Liankong merasakan ancaman kematian yang amat kuat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki metode sekejam ini. Dalam sekejap saja dia ditekan hingga ke ambang hidup dan mati. Sejak berada di wilayah langit barat, Miao Liankong belum pernah terjebak dalam krisis sedemikian rupa. Padahal aura yang dipancarkan Xiaoyan hanyalah tingkat keempat alam transendensi, namun sudah cukup untuk menekannya dengan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Dalam sekejap mata, pupil indah Miao Liankong tiba-tiba mengecil. Hua-chan, masih belum muncul juga. Hua-chan. Dua kata itu bagaikan petir dari 9 langit, menghantam keras ke dalam kesadaran Xiaoyan. Niat membunuh yang telah terkonsentrasi rapat pun terguncang sesaat. Wilayah langit barat, mengapa dia menyebut nama Hua-chan? Dan bagaimana mungkin nama itu keluar dari mulut Miao Liankong? Apakah dia mengenal Hua-chan? Apakah Dewa Agung 9 matahari dari alam Dewa Langit 9 telah datang? Guncangan batin itu menghantam Xiaoyan layaknya tsunami. Namun pada detik itu juga, Xiaoyan tidak merasakan niat membunuh apapun. Justru perubahan mendadak inilah yang membuat sesuatu di dalam tubuhnya mendidih sepenuhnya. Perampasan tubuh. Di kedalaman jiwa Xiaoyan, kekuatan perampasan tubuh milik Ras Cimi meledak tanpa ampun, menerjang masuk ke tubuh Miao Liankong yang telah terluka parah. Jiwa yang telah rusak, ditambah tekad Xiaoyan untuk merampas tubuhnya, serta kecepatannya yang brutal dan mendominasi, membuat proses perampasan berlangsung sangat cepat. Perlawanan Miao Liankong tampak sama sekali tak berarti. Jiwa milik Xiaoyan dengan liar merebut tubuh Miao Liankong, menyebabkan ekspresi di wajahnya berubah-ubah. Kadang tenang, kadang panik. Tidak, jangan, aku bersedia tunduk. Aku bersedia bertransaksi denganmu. Miao Liankong menyadari bahwa kendalinya atas tubuhnya terus menghilang dengan cepat. Pikirannya pun dilanda kepanikan. Namun kehendak Xiaoyan sedingin es. Bahkan sebelum perampasan tubuh sepenuhnya selesai, sebuah piringan langit tak terbatas telah muncul di bawah kakinya. Jelas dia telah mempersiapkan semuanya sejak awal.
Sebuah celah kehampaan terbuka tiba-tiba, mencengkram Miao Liankong dan menekannya kuat ke atas piringan itu. Tanpa ragu, Xiaoyan menerobos masuk ke dalam celah kehampaan tersebut. Dengan memanfaatkan jiwa gerak void, dia melakukan lompatan jarak ekstrim. Entah teriakan Miao Liankong tentang Huachan itu benar atau palsu, Xiaoyan sama sekali tak berani mempertaruhkannya. Tidak heran sejak tadi dia merasakan tekanan kuat yang terus membayangi. Mungkinkah Huachan benar-benar telah datang? Di tengah pelintasan ruang, Xiaoyan menghela nafas dingin. Teringat pada ucapan Huachan dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Kecurigaannya pun terhadap identitas orang itu pun semakin dalam. Dia sama sekali tidak boleh berhadapan langsung dengannya. Dalam kondisi saat ini, bagi Huachan, membunuhnya tak lebih sulit daripada menginjak seekor semut. Dia harus terus melarikan diri. Hanya setelah sepenuhnya merampas tubuh Miao Liankong dan menyelidiki ingatan jiwanya, barulah dia bisa memastikan kebenarannya. Namun seperti Yao Nantian, Xiaoyan tidak sepenuhnya mengambil alih tubuh tersebut. Setelah memperoleh kendali mutlak, dia langsung melakukan pencarian jiwa terhadap Miao Liankong. Dan di dalam ingatannya, Xiaoyan benar-benar menemukan informasi tentang Huachan. Artinya, Miao Liankong tidak berteriak sembarangan. Huachan memang benar-benar berada di wilayah langit barat dan bahkan merupakan salah satu pengejarnya. Tubuh Miao Liankong kaku. Setelah pencarian jiwa yang brutal, jiwanya menanggung penderitaan yang sulit digambarkan. Selain memastikan keberadaan Huachan, Xiaoyan juga menemukan informasi mengenai Laut Roh 7 warna. Dia melihat pesan yang diperoleh Miao Liankong sebelum pergi. Informasi tentang Laut Jiwa Roh 7 warna tak mungkin benar. Para biksu itu memang suka berbicara berputar-putar. Namun di bawah pencarian jiwa Xiaoyan, jauh di kedalaman ingatannya, sebuah danau luas yang dikelilingi cahaya pelangi 7 warna tampil dengan sangat jelas. Danau itu tidak berada di suatu dunia atau bintang di wilayah suci Dewa Buddha, melainkan tersembunyi di dalam lapisan ruang bertumpuk yang tak terhitung jumlahnya, terkunci oleh larangan-larangan berat. Pada akhirnya, gambaran itu berhenti pada sebuah tempat yang dipenuhi darah, bau amis, serta sisa-sisa tubuh yang berserakan, seperti neraka terdalam, berbanding terbalik secara ekstrim dengan kemurnian Laut Jiwa Roh 7 warna. Xiaoyan menghentikan pencarian jiwa. Jika dilanjutkan, jiwa Miao Liankong akan mengalami kerusakan permanen yang sulit dipulihkan. Kemudian dia mengembalikan kendali tubuh itu kepada Miao Liankong. Saat ini keduanya telah berada jauh dari lokasi pertempuran sebelumnya, berkat pelintasan jiwa gerak void. Sejak awal, dunia Buddha yang terbentuk dari sarira itu memang tak pernah bisa mengurungmu, bukan? Wajah Miao Liankong pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Luka akibat pencarian jiwa masih terasa sangat berat. Tak perlu banyak bicara, ucap Xiaoyan dingin. Antarkan aku memasuki wilayah suci Dewa Buddha dan temukan Laut Jiwa Roh 7 warna. Jika tidak, aku bisa membuat jiwamu lenyap kapan saja. Suara Xiaoyan terdengar datar dan dingin. Tatapannya menekan tanpa emosi saat menatap Miao Liankong. Tubuh Miao Liankong bergetar hebat. Dia tahu bahwa dirinya telah kehilangan semua hak untuk bernegosiasi. Bahkan tubuhnya sendiri pun tak lagi sepenuhnya menjadi miliknya. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Namun setelah masuk ke sana, bisakah kau mengampuni nyawaku? Miao Liankong menunjukkan wajah memohon. Matanya memerah, menatap Xiaoyan dengan penuh kepiluan. Entah sejak kapan, rambutnya yang berantakan terurai, memperlihatkan leher putih bersih yang terbuka, cukup untuk membangkitkan rasa iba. Aku sebenarnya tidak berniat membunuhmu, kata Xiaoyan perlahan. Tetapi jangan berbuat jahat terlalu jauh. Kejahatan pasti akan berbalik menghancurkan diri sendiri. Pimpin jalannya dengan baik. Jika urusan ini selesai, aku akan melepaskanmu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.